Hari ini kita akan membahas salah satu isu panas yang tengah mengguncang Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebuah kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, justru memicu gelombang protes besar-besaran dari warganya. Ya, ini adalah kisah tentang kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau PBBP 2, hingga 250%, yang sempat diberlakukan oleh Bupati Pati, Sudewo. Meskipun kebijakan itu kini sudah dibatalkan, kemarahan publik belum juga reda. Bahkan, warga tetap berencana turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita ulas kronologinya secara lengkap. Beberapa bulan lalu, pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan kebijakan baru terkait tarif PBBP 2. Kenaikan pajak ini mencapai angka fantastis, sekitar 250% dibandingkan tarif sebelumnya. Menurut pihak pemerintah, langkah ini diambil untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, atau PAD, yang nantinya digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, perbaikan infrastruktur, dan layanan publik. Namun, kebijakan tersebut diumumkan tanpa proses komunikasi publik yang matang. Tidak ada forum diskusi terbuka yang melibatkan masyarakat luas, dan informasi detail mengenai alasan serta perhitungannya pun minim. Bagi banyak warga, keputusan ini terasa mendadak dan sangat membebani, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih rapuh pasca pandemi. Jangan benar-benar! Ditekan! Aku tidak takut! Terserah! Jangan 50.000! Sama saya saja! Tekan! Pak Polisi! Polisi tidak bergerak! Turunkan! Langsung masuk mas! Gak boleh ke sana! Ngerti gak? Nah kebijakan Mas Bima melanggar perda! Kau sampai masakan! Pak Polisi! Apa-apa tertekan! Kamu juga tersip! Kamu! Karo ke melanggar perda! Hasukan! Wang cilik beda-beda! Kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Yang bayar kamu itu masyarakat. Bro, ini tuh mulanya siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu dewan umum. Tak butuh waktu lama, kabar kenaikan PBB ini menyebar luas di media sosial, grup WhatsApp, hingga warung kopi di pelosok desa. Nada protes pun menggema. Warga menilai, kenaikan sebesar itu bukan hanya tidak masuk akal, tapi juga tidak mempertimbangkan kondisi lapangan. Banyak yang khawatir tak mampu membayar, apalagi bagi mereka yang penghasilannya pas-pasan. Seorang warga di Kecamatan Juwana mengatakan, kami bukannya menolak membayar pajak, tapi tolong pikirkan kemampuan rakyat. Naik 2 kali lipat saja berat, apalagi ini sampai 3 kali lipat lebih. Protes mulai menguat, spanduk penolakan bermunculan, petisi online dibuat, dan rencana aksi massa mulai digagas oleh berbagai kelompok masyarakat. Di tengah memanasnya situasi, Bupati Pati, Sudewo, mengeluarkan pernyataan yang semakin memicu kemarahan. Dalam sebuah kesempatan, ia menyebut bahwa dirinya siap menghadapi 50.000 warga yang akan berdemo. Pernyataan itu dianggap arogan oleh banyak pihak, bukannya meredakan tensi. Komentar ini justru menjadi bahan bakar baru bagi gerakan protes. Tokoh masyarakat, aktivis, hingga warga biasa menilai bahwa komentar seperti ini mencerminkan kurangnya empati pemerintah terhadap keresahan rakyat. Apalagi, Pati dikenal sebagai daerah dengan banyak penduduk yang mengandalkan sektor pertanian dan perikanan, yang kondisi ekonominya fluktuatif.
Gelombang penolakan makin deras. Tak hanya datang dari warga, tapi juga dari organisasi keagamaan. PCNU Pati bahkan mengeluarkan maklumat resmi, mendesak Bupati untuk segera meminta maaf secara terbuka dan meninjau ulang kebijakan tersebut. Mereka menegaskan bahwa pajak adalah kewajiban, tetapi penetapannya harus mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan masyarakat. Selain itu, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pati mulai menekan pemerintah daerah untuk mencabut kebijakan ini. Mereka khawatir, jika situasi dibiarkan berlarut, stabilitas daerah akan terganggu. Salah saya menyampaikan kepada publik ini karena juga belajar dalam pemerintahan ya baru saja jadi bupati baru beberapa bulan ini. Jadi saya memang salah menyampaikan itu dari awal sampai akhir, dan saya berubah statement saya revisi itu, saya luruskan kembali itu setelah saya mendapatkan pencerahan dari Pak Mahendra, Irjen Menteri Dalam Negeri. Tetapi suasana sudah begitu gaduh, blunder politik sudah begitu kusutnya, sehingga kebijakan ini lebih baik saya ambil dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif. Akhirnya, setelah berbagai tekanan, Bupati Sudewo mengumumkan pembatalan kenaikan PBB 250% tersebut. Kamu itu ditetapkan pakai radio ditetep kok. Bro, ini tuh ya siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum. Bukan kafe. Ini apa calon bupati? Ora bakal jadi gue. Terserah. Bupati Alah. Apa calon bupati gue? Ora bakal jadi. terserah. Nah. Kondusif. Karena situasi aman dan kondusif itu adalah di atas segalanya. Itu jauh lebih penting daripada sekedar kami menerima uang sebesar 36 miliar itu. Maka akhirnya saya mengambil keputusan, kenaikan tersebut saya batalkan. Pada kesempatan ini Mbak, kepada seluruh warga Kabupaten Pati, saya mohon maaf sebesarnya. Ini adalah kebodohan saya, kurangan saya, karena saya baru menjadi bupati dalam beberapa bulan ini. Saya siap dikoreksi dan siap diberi masukan.